Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Audio teks by El Baca. Berdasarkan dunia dan tokoh. Nikolaus Kopernikus. Sosok Nikolaus Kopernikus. Kawan, bayangkan sebuah ruang kerja sunyi di sebuah katedral tua di daerah Warmia, Polandia. Malam turun pelan, hanya lilin yang menyala dan bunyi samar angin luar yang menggetarkan kaca jendela. Di ruangan itu seorang lelaki duduk sendirian, membungkuk di atas meja kayu. Di sampingnya, alat-alat astronomi sederhana terbuat dari kuningan dan kayu, kuadran, astrolabe, serta buku-buku dalam bahasa Latin. Lelaki itu adalah Nikolaus Kopernikus. Ia bukan bangsawan. Ia bukan filsuf terkenal pada zamannya. Ia bukan ilmuwan dengan fasilitas observatorium besar. Ia hanyalah seorang kanonik gereja, seorang administrator, seorang ilmuwan amatir yang bekerja sendirian di tepi Eropa. Namun di kamar kecil itu, ia membalik pusat alam raya. Ia memindahkan bumi dari kursi singgasananya dan menaruh matahari di pusat tata surya. Dan dari tangan lelaki yang tidak pernah meneriakkan gagasannya ke publik itu, lahirlah perubahan konseptual terbesar dalam sejarah intelektual manusia. Kawan, kita menyelami sosoknya, manusia di balik revolusi. Masa kecil dan akar sosial. Nikolaus Kopernikus lahir pada tanggal 19 Februari tahun 1473 di kota Bonn. Ia datang dari keluarga pedagang yang relatif makmur. Namun kisahnya berubah saat ayahnya meninggal ketika ia masih muda. Pamannya, Lucas Watzenrode, seorang uskup berpengaruh, kemudian mengambil peran sebagai wali dan membuka jalan pendidikan bagi Kopernikus. Di kota Thon yang kosmopolit, Kopernikus tumbuh dalam pertemuan tiga dunia, pengaruh Jerman, Polandia, dan Latin. Perpaduan budaya ini membentuk sensitivitasnya pada keberagaman pengetahuan. Thon pada masa itu adalah pusat perdagangan dan pemikiran. Kopernikus kecil melihat buku-buku, peta-peta, instrumen-instrumen astronomi sederhana, satu dunia intelektual yang kelak mengakar dalam dirinya. Kepribadiannya pendiam. Ia lebih sering membaca, memperhatikan, mencatat. Ia bukan tipe pemimpin massa. Ia adalah penyendiri yang tekun, kualitas yang kelak melahirkan karya terbesar hidupnya. Pendidikan, Italia, dan pembentukan intelektual. Awal dari dunia matematika. Ketika menginjak usia 20 tahun, ia dikirim ke Universitas Krakow, salah satu pusat ilmu pengetahuan terkenal di Eropa Timur. Disinilah ia belajar matematika dasar, astronomi klasik, metode penghitungan posisi bintang, dan membaca karya-karya Arab dan Yunani yang telah diterjemahkan. Ia pertama kali membaca Ptolemeus di sini. Sistem geosentris yang rumit dengan lingkaran-lingkaran berputar itu mulai mengganggunya. Terlalu banyak bagian yang dipaksa pas, mungkin begitu ia merasakan. Namun ia belum menyentuh gagasan heliosentris. Bologna, titik balik. Tahun 1496, Kopernikus berangkat ke Italia. Di sana ia bertemu Domenico Maria Novara di Bologna, seorang astronom kritis yang mulai mempertanyakan Ptolemeus. Kopernikus muda sering membantu Novara melakukan observasi malam hari. Pengalaman itu memberi Kopernikus keyakinan, langit dapat berbicara lebih jujur daripada teori. Di Bologna pula Kopernikus masuk ke dunia humanisme Renaissance, tradisi filologi, kritik teks, dan disiplin matematis yang ketat. Padua dan Ferrara, hukum, kedokteran, dan kedisiplinan. Kopernikus mempelajari hukum kanonik di Ferrara dan ilmu kedokteran di Padua. Banyak yang lupa bahwa Kopernikus pernah menjadi dokter pribadi pamannya. Pelajaran kedokteran menanamkan disiplin observasi, sementara hukum melatih ketelitian argumen. Perpaduan inilah yang membentuk metode Kopernikus, teliti, sistematis, dan matematis, namun sekaligus peka terhadap ketidaksesuaian data. Metode ilmiah dan dunia astronomi pra-Kopernikus. Sistem Ptolemaic, yang telah bertahan lebih dari 1000 tahun, memiliki banyak kekurangan matematis. Untuk menjelaskan gerak planet, ia membutuhkan lingkaran berganda, episiklus, dan ekuan. Kopernikus tidak menolak sistem ini secara emosional,
tetapi ia merasakan sesuatu yang tidak wajar dalam bangunan teorinya. Ia ingin menemukan keindahan matematis, struktur alam raya yang sederhana, bersih, dan konsisten. Metodenya: 1. Mengumpulkan observasi sebanyak mungkin. 2. Membandingkan dengan tabel lama. 3. Menggunakan geometri bola dan trigonometri secara ketat. 4. Menghapus elemen yang tidak elegan. 5. Membangun model baru. Ia tetap memakai lingkaran, bukan elips, karena tradisi matematis saat itu belum memiliki dasar formal untuk kurva elips. Namun keinginannya sederhana, tata surya harus memiliki pusat yang benar. Dan pusat itu bukan bumi. Munculnya gagasan heliosentris. Pada awal abad ke-16, Kopernikus mulai menuliskan gagasan heliosentrisnya dalam sebuah dokumen kecil berjudul Commentariolus. Isinya sederhana, hanya beberapa halaman, tetapi memuat gagasan paling radikal pada masanya, bahwa bumi bergerak mengitari matahari. Tidak ada yang diciptakan secara instan. Gagasan itu lahir dari akumulasi observasi dan ketidakpuasan teoretis. Ia menyadari bahwa banyak anomali gerakan planet dapat diselesaikan dengan satu asumsi sederhana, pusat sistem itu adalah matahari. Ia tidak menerbitkan Commentariolus. Ia hanya memberikannya kepada lingkaran kecil sahabat ilmiahnya. Kopernikus masih takut. Dunia belum siap. Gereja belum siap. Bahkan astronom pun mungkin belum siap. Namun benih itu sudah ditanam. Hubungan Kopernikus dan Rheticus. Bayangkan suatu hari tahun 1539. Seorang pemuda berusia 25 tahun bernama Georg Joachim Rheticus menempuh perjalanan jauh dari Jerman menuju Warmia. Ia mendengar desas-desus bahwa seorang kanonik tua memiliki teori luar biasa tentang alam raya. Ia mengetuk pintu rumah Kopernikus. Kopernikus, yang saat itu mendekati usia 65 tahun, menyambut tamu itu dengan hati-hati. Namun Rheticus adalah tipe murid yang berapi-api, terpesona oleh matematika dan astronomi. Ia memohon Kopernikus untuk menunjukkan catatan-catatan penelitiannya. Dan di bawah cahaya lilin, Rheticus membaca gagasan heliosentris. Dalam beberapa minggu saja, Rheticus yakin gagasan ini harus disebarkan. Ia menulis Narratio Prima, ringkasan publik pertama teori Kopernikus. Namun Kopernikus tetap ragu menerbitkan karya besarnya. Ia takut salah. Ia takut ditolak. Ia takut maknanya disalahpahami. Bukan takut dihukum, melainkan takut merusak kehati-hatian ilmiahnya sendiri. Rheticus memohon, dunia harus membaca ini. Akhirnya, Kopernikus menyerah. Ia mengirim naskah De Revolution Ibis ke Nuremberg untuk dicetak. Penulisan dan penerbitan De Revolution Ibis. De Revolution Ibis Orbium Cololestium diterbitkan tahun 1543 dalam 6 buku. Isinya bukan manifesto radikal, tetapi karya matematik yang kering, teknis, dan sangat sistematis. Kopernikus membangun tata surya baru berbasis matematika, bukan alegori, bukan filosofi, tetapi geometri murni. Namun timbul masalah. Andreas Osiander, teolog yang mengawasi percetakan, menambahkan kata pengantar anonim yang menyatakan bahwa teori dalam buku itu hanyalah alat matematis, bukan gambaran nyata alam. Kopernikus tidak pernah melihat kata pengantar itu. Ia menerima salinan bukunya hanya beberapa hari sebelum wafat dan mungkin sudah tidak sepenuhnya sadar. Namun buku itu telah lahir. Matahari telah diletakkan di pusat. Pengaruh, kontroversi, dan historiografi. Kopernikus tidak memicu revolusi instan. Banyak astronom awal yang tetap menggunakan Ptolemeus. Gereja tidak langsung melarang bukunya. Namun benih revolusi itu tumbuh pelan dan pasti. Johannes Kepler merombak lingkarannya menjadi elips. Galileo memperkuatnya dengan teleskop. Newton melengkapinya dengan gravitasi. Historiografi modern memperdebatkan beberapa hal. 1. Pengaruh Islam, banyak struktur matematis Kopernikus mirip dengan teknik astronom Arab seperti Al-Tusi dan Ibn al-Satir. Ini menunjukkan hubungan pengetahuan global yang saling menyusupi. 2. Peran Osiander, kata pengantar anonimnya membuat pembaca awal ragu. 3. Pembacaan marginalia, Owen Gingerich menemukan bahwa The Revolution Ibis justru banyak dibaca, bertentangan dengan mitos lama bahwa tidak ada yang membaca buku Kopernikus. Kopernikus menciptakan model, bukan penjelasan fisika.
Tetapi perubahan itu cukup untuk mengguncang fondasi metafisik manusia. Bumi bukan pusat. Kita hanyalah salah satu planet kecil. Dalam bahasa Kahier, perubahan dari dunia tertutup menjadi alam semesta tak terbatas. Sumber primer dan sekunder penting. Sumber primer, De Revolution Ibis Orbium Cololestium, Commentariolus, Narratio Prima, ditulis Rheticus. Sumber sekunder, Thomas S. Kuhn, The Copernican Revolution, Owen Gingerich, The Book Nobody Read, Dava Sobel, Amor Perfect Heaven, Alexandre Kahier, esai-esai tentang revolusi ilmiah, studi Swerdow dan Negebauer tentang matematika Arab dan pengaruhnya. Kawan, mari kembali ke ruang kerja Kopernikus. Bayangkan malam semakin larut. Lelaki tua itu duduk sendirian, menatap catatannya. Ia tidak tahu apakah dunia akan menerimanya. Ia tidak memiliki murid banyak. Ia tidak memiliki laboratorium. Namun ia memiliki keberanian untuk bertanya pada kosmos. Apakah semua ini benar? Apakah bumi sungguh pusatnya? Dan pertanyaan itu cukup untuk mengubah arah sejarah. Kopernikus bukan hanya penulis The Revolution Ibis. Ia adalah simbol perjalanan manusia untuk mencari kebenaran, meski harus melawan ribuan tahun tradisi, sendirian, dalam keheningan malam. Pada akhirnya, dunia mengenangnya bukan karena keberaniannya berbicara keras, tetapi karena keberaniannya berpikir jernih. Prolog akademik. Sebelum langit berputar, dunia intelektual pra-Kopernikus. Pendahuluan. Dalam sejarah pemikiran manusia, sedikit sekali karya yang memiliki daya ubah epistemologis setajam The Revolution Ibis Orbium Cololestium karya Nicolaus Copernicus. Namun, untuk memahami kedalaman perubahan yang ditimbulkannya, seseorang harus terlebih dahulu memahami dunia yang melingkupinya, dunia yang tenang di permukaan tetapi penuh ketegangan intelektual di dalamnya. Prolog ini berfungsi sebagai fondasi, sebuah tinjauan menyeluruh atas struktur intelektual, religius, matematis, dan filosofis Eropa sebelum kedatangan Kopernikus. Eropa sebelum heliosentrisme, struktur pengetahuan yang terpusat, otoritas gereja dan hierarki pengetahuan. Pada abad ke-15 dan awal abad ke-16, gereja Katolik bukan hanya institusi religius. Ia adalah otoritas epistemik tertinggi. Pengetahuan mengenai alam, asal-usul manusia, fenomena langit, dan gerak kosmos mendapatkan legitimasi melalui kesesuaiannya dengan penafsiran kitab suci. Model kosmos yang dianggap sah secara teologis adalah model geosentris yang diwarisi dari Ptolemeus, yang menggabungkan dua warisan besar. 1. Filsafat alam Aristoteles. 2. Metode astronomi matematis Yunani. Kosmos dipandang sebagai bangunan hierarkis yang tertutup, terpusat pada bumi, dan bekerja mengikuti prinsip harmoni ilahi. Kosmologi Aristoteles sebagai paradigma dominan. Filsafat Aristoteles membagi alam menjadi dua wilayah besar. Dunia sublunar, yaitu ruang di bawah orbit bulan, tempat perubahan dan ketidaksempurnaan terjadi. Dunia supralunar, yaitu ruang langit, yang dianggap sempurna, abadi, tidak berubah, dan tersusun atas zat eter. Dalam pandangan Aristoteles, benda langit bergerak dalam lingkaran sempurna karena lingkaran dianggap sebagai bentuk paling sempurna. Konsep ini diterima bukan hanya sebagai teori, tetapi sebagai kebenaran ontologis. Model matematika Ptolemeus. Claudius Ptolemeus, melalui karyanya Almagest pada abad kedua, menyediakan sistem matematis geosentris yang paling komprehensif. Ia menggunakan kombinasi deferen, episiklik, dan pusat kesetaraan ekuan untuk menjelaskan gerak planet yang tampak tidak teratur. Namun, meskipun efektif dalam perhitungan, model ini mengandung elemen yang tidak serasi dengan asas kesempurnaan kosmos Aristoteles. Sistem tersebut seperti bangunan megah yang menopang dirinya pada rangka yang makin miring, matematis canggih, filosofis rapuh. Celah-celah dalam paradigma lama, ketidaksesuaian observasi dan teori. Di penghujung abad ke-15, beberapa masalah krusial mulai muncul. Perbedaan antara perhitungan dan pengamatan posisi planet. Ketidaktepatan perhitungan kalender gereja kalender Julian. Akumulasi koreksi tabel astronomi yang semakin rumit. Astronomi Ptolemeik semakin terasa tidak koheren, memunculkan kebutuhan akan model yang lebih elegan secara matematis. Krisis kalender gereja. Salah satu kebutuhan praktis paling mendesak adalah pembaruan kalender. Perintah-perintah religius seperti penentuan Paskah bergantung pada akurasi perhitungan gerak matahari.
Ketidakakuratan kalender Julian yang melenceng sekitar 10 hari telah menjadi masalah geopolitik dan teologis. Para ahli gereja membutuhkan reformasi astronomi yang kuat, dan sebagian berharap bahwa para astronom dapat memberikan model yang lebih baik. Walaupun gereja masih memelihara otoritas kosmologis, ia sebenarnya menantikan perbaikan matematis yang tidak merusak struktur teologisnya. Problematika inilah yang kelak menyediakan celah bagi sistem baru. Tradisi ilmu pengetahuan Islam dan pengaruhnya. Pemikiran astronom Muslim sebagai fondasi matematis baru. Di berbagai pusat pembelajaran seperti Maraga, Baghdad, dan Damaskus, astronom Islam telah mengembangkan teknik matematis yang jauh melampaui tradisi Yunani. Beberapa tokoh utama, Al-Battani, dengan pengamatan matahari dan bulan yang sangat akurat. Ibn al-Haytham, yang menekankan metode eksperimental dan kritik terhadap Ptolemeus. Nasir al-Din al-Tusi, dengan perangkat matematika, pasangan Tusi, yang mampu menghasilkan gerak garis dari dua lingkaran. Al-Satir, yang mengembangkan model planet tanpa ekuan jauh sebelum Kopernikus. Kopernikus, yang belajar di Italia, kemungkinan besar terpapar pada karya-karya ini melalui terjemahan Latin, dan diskusi di universitas-universitas Eropa. Warisan ini tidak menghapus tradisi lama. Meskipun demikian, tradisi astronomi Islam masih mempertahankan lingkaran sempurna, dan ketidakterpisahan antara matematika dan metafisika Aristotelian. Kopernikus akan mewarisi dua hal sekaligus. 1. Alat matematis yang lebih canggih. 2. Batas metafisik yang tetap kuat. Kopernikus ilmuwan, kanonik, dan pemikir mandiri. Pendidikan dan jejaring intelektual. Nikolaus Kopernikus lahir pada tahun 1473 di Torun, dalam lingkungan keluarga yang cukup terpelajar. Pendidikan tingginya dimulai di Krakow, lalu berlanjut ke Bologna, Padova, dan Ferrara. Di Bologna ia belajar hukum gereja, tetapi justru tertarik pada astronomi ketika bertemu Profesor Astronomi Domenico Maria Novara. Kopernikus adalah sosok hibrida, terlatih dalam tradisi gereja. Berpikir matematis dan kritis, tertarik pada harmoni kosmos, dan sensitif terhadap ketidakselarasan teori lama. Keterlibatannya sebagai kanonik gereja. Sebagai seorang kanonik, Kopernikus hidup dalam dunia religius yang menuntut kesetiaan pada doktrin. Namun ia juga diberi keleluasaan akademik, karena gereja masih sangat menghargai ilmu matematis. Status ini memberinya tempat aman untuk meneliti, tetapi juga menimbulkan tekanan moral untuk berhati-hati. Kecenderungan untuk menunda publikasi. Meskipun draft awal sistem heliosentrisnya telah selesai sekitar tahun 1510 dan ringkasannya Commentariolus beredar di kalangan terbatas, Kopernikus menunda publikasi besar hingga usia tua. Ada 3 alasan utama. Kekhawatiran terhadap reaksi teologis, keraguan atas ketepatan matematis sistemnya, rasa tidak nyaman menjadi pusat perdebatan publik. Pada tahap ini, The Revolution Ibis bukan hanya karya ilmiah, tetapi juga cermin batin seorang pemikir yang terjebak di antara kewajiban gereja dan kebenaran matematis yang ia temukan. Ketegangan antara tradisi dan pembaruan. Posisi teologis kosmos. Gereja tidak sekadar mempertahankan geosentrisme karena alasan dogma, ia mempertahankannya karena selama ribuan tahun model tersebut berfungsi sebagai landasan teologi, metafisika, etika, dan struktur sosial. Bumi sebagai pusat berarti manusia sebagai pusat, sejarah sebagai drama ilahi, langit sebagai simbol kesempurnaan. Menggeser bumi ke pinggir tidak hanya mengubah astronomi, tetapi mengganggu tatanan filosofis keseluruhan. Kebutuhan atas reformasi ilmu tetapi ketakutan pada konsekuensinya. Situasinya ironis. Gereja membutuhkan astronomi baru, tetapi tidak siap menerima konsekuensi kosmologis dari pembaruan itu. Dalam ketegangan dialektis inilah Kopernikus bergerak, menjelang sebuah revolusi sunyi. Prolog ini ditutup dengan menyadarkan kita bahwa The Revolution Ibis tidak lahir dari kehampaan. Ia muncul di titik pergeseran. Ketika matematikawan mencari model lebih konsisten. Ketika gereja membutuhkan ketepatan kalender. Ketika tradisi lama mulai retak. Dan ketika seorang kanonik dari Warmia menyadari bahwa keselarasan alam tidak dapat dipertahankan tanpa memindahkan pusat kosmos. Kopernikus tidak bergerak sebagai provokator.
Ia bergerak sebagai intelektual yang melihat bahwa kebenaran matematis pada akhirnya lebih tahan lama daripada dogma apapun. Dan dengan itu, kita siap memasuki episode 1, yang akan membahas secara akademik kelahiran gagasan heliosentris, sumber intelektual Kopernikus, dan struktur awal The Revolution IBIS.